Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Ingkar Sunnah. Ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari kata bahasa Arab angkaro yungkiru ingkaron, yang artinya menolak, dan mempunyai beberapa arti, yaitu tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Antonim kata al-irfan, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yang artinya, lalu mereka, saudara-saudara Yusuf, masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Pada ayat lain, ya'rifuhum ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau paham kelompok, bukan gerakan dan aliran. Ada kemungkinan paham ini dapat menerima sunnah selain sebagai sumber hukum Islam, misalnya sebagai fakta sejarah, budaya, tradisi, dan lain-lain sebagainya. Sunnah yang diingkari adalah sunnah yang sahih, baik secara substansial, yaitu sunnah praktis, pengalaman Al-Quran atau sunnah amaliyah, atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama meliputi perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi mereka menerima sunnah secara substansial, tetapi menolak sunnah formal atau menolak keseluruhnya. Ada tiga jenis kelompok ingkar sunnah. Yang pertama, kelompok yang menolak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Dan yang kedua, kelompok yang menolak hadis-hadis yang tak disebutkan di dalam Al-Quran secara tersurat ataupun tersirat. Dan yang ketiga, kelompok orang yang hanya menerima hadis-hadis mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang setiap jenjang atau periodenya. Tak mungkin mereka berdusta, dan menolak hadis-hadis ahad atau tidak mencapai derajat mutawatir walaupun sahih. Sejarah ingkar sunnah. Sejarahnya ada dua. Pertama, pada periode zaman klasik. Menurut Imam Syafi'i, kelompok ingkar sunnah muncul di penghujung abad kedua, awal abad ketiga Hijriyah, pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Dan mereka menempatkan diri sebagai kelompok tertentu dan melengkapi diri dengan berbagai argumen untuk mendukung pahamnya untuk menolak eksistensi dan otoritas sunnah sebagai hujjah. Sikap penampilan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasul yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan muncul pada abad kedua Hijriyah pada masa Abbasiyah. Dan yang kedua, ingkar sunnah modern. Muhammad Mustafa Azami menuturkan bahwa ingkar sunnah modern lahir di Kairo, Mesir pada masa Syekh Muhammad Abduh. Dengan kata lain, Syekh Muhammad Abduh adalah orang yang pertama kali melontarkan gagasan ingkar sunnah pada masa modern. Pendapat ini diberi catatan apabila kesimpulan Abu Rayyah dalam kitabnya Adawa ala as-sunnah al-Muhammadiyah itu benar. Pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Yang pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam.
Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Syahadat mereka isyhadu bi anna muslimun. Salat mereka bermacam-macam. Haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu pada bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan sebagainya. Argumentasi aliran ingkar sunnah. Sebagai suatu paham atau aliran ingkar sunnah klasik maupun modern memiliki argumen-argumen yang dijadikan landasan mereka. Yang pertama, agama bersifat konkret dan pasti. Mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada suatu hal yang pasti. Apabila kita mengambil dan memakai sunnah, berarti landasan agama itu tidak pasti. Al-Quran yang kita jadikan landasan itu bersifat pasti seperti dituturkan dalam ayat, yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Al-Quran sudah lengkap. Dalam syariat Islam tidak ada dalil lain kecuali Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran tidak memerlukan penjelasan. Al-Quran tidak memerlukan penjelasan. Justru sebaliknya, Al-Quran merupakan penjelasan terhadap segala hal. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Bantahan para ahli terhadap argumentasi ingkar sunnah. Argumen para pengingkar sunnah mendapat bantahan yang tegas dari para ulama. Yang pertama, bantahan terhadap argumen pertama. Alasan mereka bahwa sunnah itu dhanni, dugaan kuat, sedang kita diharuskan mengikuti yang pasti atau yakin. Masalahnya tidak demikian, sebab Al-Quran sendiri meskipun kebenarannya sudah diyakini sebagai kalamullah, tidak semua ayat memberikan hukum yang pasti, sebab banyak ayat yang pengertiannya masih dhanni. Bahkan orang yang memakai pengertian ayat seperti itu tidak dapat meyakinkan bahwa pengertian itu bersifat yakin atau pasti. Dengan demikian berarti ia juga tetap mengikuti pengertian ayat yang masih bersifat dugaan kuat. Ayat Allah berfirman, dan yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu sedikit pun tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Yang kedua, bantahan terhadap argumen kedua dan ketiga. Kelompok pengingkar sunnah baik pada masa lalu maupun belakangan umumnya kekurangan waktu dalam mempelajari Al-Quran. Hal itu karena mereka kebanyakan memakai dalil ayat 89 surah An-Nahl, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Alasan pengingkar sunnah, terdapat dua hal yang menjadi argumen besar para pengingkar sunnah. Menurut argumen nakli dan argumen non-nakli. Argumen nakli, yang dimaksud dengan argumen nakli tidak hanya berupa ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Al-Quran surah An-Nahl ayat 89, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan sesuatu. B. Argumen akli. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Asal mula hadis Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian karena hadis Nabi lahir setelah lama Nabi wafat. Menurut Dr. Taufik Sidki, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Saya akhiri dengan salam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.